Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Hai semuanya, balik lagi di channel ini dengan konten yang masih sama, yakni Dongengin Alur Bad Genius The Series. Dan kali ini akan memasuki episode ke-6. Oh iya, gue pengen bilang nih, untuk episode 7 dan 8 bakal gue skip. Kenapa? Karena terus terang, plot yang diangkat di episode 7 dan 8 sama dengan plot di film Bad Genius tahun 2017 tentang Lin dan kelompoknya yang menyontek di level internasional antar negara cuy. Dan karena itulah gue putusin untuk nggak ngebuat episode 7 dan 8-nya. Ya untuk teman-teman yang udah pernah nonton Bad Genius versi film 2017-nya, mungkin udah paham maksud gue. Tapi bagi teman-teman yang belum paham, silahkan nonton video gue tentang dongengin film Bad Genius tahun 2017. Linknya akan gue simpen di bawah ya. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke cerita Bad Genius The Series episode 6. Nah setelah perkara Lin ketahuan sebagai bandar pemberi contekan, kini ia tak bisa lagi untuk lulus tepat waktu bersama Pat, Grace, juga Bang. Tak cuma itu, Papa Lin juga sangat kecewa dan meminta anaknya untuk mengembalikan semua uang yang didapatkannya. Papa masih bingung mengapa Lin bisa seperti ini. Lin mengatakan semuanya salah kepala sekolah. Katanya aku diberikan beasiswa, tapi kenapa Capsek masih harus meminta biaya sponsor dari Papa? Itu semua salahku nak. Aku tahu kau ingin kuliah di luar negeri, maka aku menerima kesepakatan itu, teriak Papa. Lalu saat itu juga Papa langsung memutuskan kalau Lin tidak akan kuliah ke luar negeri dan ia akan menjual mobilnya untuk melunasi uang sekolah Lin. Baru saja Lin ingin membela diri, Papa langsung memotong ucapannya. Lantas Papa pun pergi. Suatu hari, Lin duduk di meja belajarnya. Ia memegang barang-barangnya dengan raut wajah yang masih sedih. Lin pun membuka laptop dan menghubungi seseorang yang rupanya adalah mama kandungnya. Wow, rupanya Lin punya mama yang selama ini. Diketahui juga kalau Mama Lin ternyata sudah menikah lagi dengan pria lain dan Lin memiliki adik tiri. Mamanya pindah ke Australia waktu Lin umur 6 tahun. Nah mungkin karena memang batin seorang ibu sangat kuat, setelah beberapa topik pembicaraan, Mama pun merasa kalau anaknya itu sedang dalam masalah. Tapi Lin tetap berusaha menyangkal, lalu ia pun bertanya apakah ia bisa tinggal dengan mamanya di Australia. Lin, apa kau bertengkar dengan papamu? Kata Mama yang semakin yakin. Ma, aku harus belajar, ucap Lin untuk memotong pembicaraan, di mana yang sebenarnya Lin sudah hampir tak mampu menahan air matanya keluar. Setelah itu, telepon mereka pun berakhir. Di tempat lain, Pat duduk dengan cemas di hadapan seseorang, yakni orang tuanya. Papa Pat merupakan sosok yang sangat keras, juga otoriter. Ia masih memprotes beberapa nilai Pat yang tak sempurna, karena papanya tidak puas dengan nilai anaknya itu. Nak, kemana Grace akhir-akhir ini ha? Aku gak pernah ngeliat dia. Papa mau ketemu Grace. Undang dia untuk makan malam dengan kita, Pat. Kalimat papanya itu membuat Pat grogi dan ia pun memberikan banyak sekali alasan-alasan tak masuk akal kepada papanya. Padahal kan yang kita tahu kalau Pat bertengkar dengan Grace. Bagian mana ucapanku yang gak kau pahami, ha? Aku mau ketemu Grace. Baiklah, aku kosong di hari Minggu jam 6 sore. Undang Grace untuk makan. Ucap Papa Pat yang tiba-tiba marah. Kemudian ia pun pergi. Di sini, Pat seakan tak bisa berkutik. Lantas, ia pun memenuhi keinginan papanya. Di dalam toilet, Grace berdandan sebelum bertemu dengan Pat. Mungkin Grace ingin tampil cantik di depan Pat. Waktu bertemu di depan rumah Grace, kedua lovebird itu cukup canggung. Sebab sudah cukup lama mereka tak berkomunikasi. Grace memulai pembicaraan dengan santai. Tapi, Pat yang masih kesal kepadanya langsung berbicara ke poin, di mana papanya mengundang Grace untuk makan malam. Makan malam? Iya, cuma makan. Papaku belum tahu kita udah putus. Papamu mau ngomong dengan aku. Aku pernah bilang ke papa, kalau nilaiku menjadi bagus karena dirimu. So, mungkin aja dia mau bilang terima kasih, kata Pat. Hei, tapi kan sebenarnya... Iya, sebenarnya kita selalu beli jawaban dari Lin kan maksudmu. Kau mau gimana? Mau aku ngomong jujur ke papa kalau bukan kamu yang bantu aku? Selama ini aku selalu bohong ke papa, Grace, ucap Pat. Grace tak menjawab, ia pun terdiam dengan wajah sedih. Kalau kau gak bisa luangkan waktu, biar aku bayar kau untuk menemaniku. Grace semakin sedih mendengar ucapan kasar dari mantan pacarnya itu. Dan akhirnya, Grace pun bersedia untuk datang ke undangan makan. Sampailah pada hari acara, Grace datang ke undangan makan keluarga Pat. Perlakuan orang tua Pat kepada Grace sangat baik. Mama Pat juga sempat memberikan Grace hadiah. Papanya sangat berterima kasih kepada Grace karena sudah membantu anaknya yang bodoh ini untuk belajar, sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik untuk saat ini. Grace, sebenarnya sudah lama, aku ingin Pat kuliah ke kampus lamaku, yakni di Boston.
Tapi tidak bisa, karena nilai Pat sangat hancur. Namun, semenjak ia pacaran denganmu, Grace, sepertinya sudah tak ada masalah untuk Pat kuliah di Boston, ucap papanya. Dan Grace, bagaimana kalau kamu menemani Pat kuliah di Boston? Ucap papanya sekali lagi, yang spontan membuat Grace juga Pat kaget. Pat pun ingin langsung berbicara, tapi mulutnya tertahan, cuma karena papanya menggerakkan tangan, yang tandanya menyuruh Pat untuk diam. Lalu, kedua remaja itu diajak Papa Pat berjalan-jalan keliling hotel mereka. Pak tua itu bercerita mengenai perjuangan kakek Pat, juga dirinya dalam membangun bisnis keluarga mereka, sehingga mampu sebesar ini. Mungkin ini juga menjadi alasan mengapa Papa Pat sangat keras. Grace, apakah kamu tahu perbedaan antara kalangan atas dan kalangan bawah? Itu adalah warisan. Kita harus mengembangkan apa yang kita miliki, ucap pria tua itu. Ocehan orang tua Pat itu sangat banyak. Ia juga terang-terangan merendahkan kehidupan Grace, yang dimana membuat Pat sangat kesal dengan tingkah laku papanya itu. Lantas pertanyaan yang sama keluar lagi dari mulut Papa Pat. Grace pun menoleh kepada Pat. Kebingungan mulai menghantui pikirannya, lalu beberapa saat kemudian, Grace pun menerima tawaran Papa Pat, yang langsung membuat Pat menjadi sangat cemas. Sedangkan Papa Pat tersenyum. Ia merasa semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Seusai acara makan malam, di lorong kamar hotel, Pat pun memarahi kelakuan Grace yang selalu bertindak sesuka hati. Grace bilang kalau ini semua demi memperbaiki hubungan mereka. Pat tak terima, ia pun langsung mengungkit-ngungkit masalah Tong sebelumnya. Lalu Pat pun menekan tombol lift untuk mengusir Grace pulang. Dengan wajah sedihnya, Grace pun berkata, "Aku tahu kau masih marah denganku, tapi kamu harus tahu aku tidak tertarik dengan Tong. Aku melakukan itu karena..." Baru saja Grace berbicara, Pat pun langsung memotong omongan Grace. "Itukah sebabnya kau memberikan tubuhmu kepada Tong?" "Pat, padahal kau juga berselingkuh." "Grace, itu karena kau tak mau berhubungan intim denganku. Jadi aku cari pelampiasan lain," ujar Pat. "Aku tak egois, aku cuma bodoh memilihmu. Kau sangat gak pantas untuk aku tunggu, Grace. Kita beda level," kata Pat sekali lagi, yang membuat Grace menangis. "Aku berjanji ke papamu untuk kuliah ke Boston. Hanya karena aku ingin bersamamu, Pat. Cuma itu aja." Lalu pintu lift pun terbuka dan Grace masuk. Dengan perasaan sangat kacau, Pat berjalan meninggalkannya. Tak lama pula, dirinya merasa sangat bodoh. Pat merasa ia sudah menjadi pria yang sangat jahat kepada Grace. Lantas ia pun berbalik arah dan menekan pintu lift. Waktu terbuka, ternyata ada Grace yang lagi menangis. Maaf, aku lupa menekan tombol lantainya," ucap Grace dengan polos. Pat pun langsung mendekat dan memberikan tamparan kecil kepada Grace. "Aku sudah menamparmu, sekarang kau tampar aku, lalu kita baikan," kata Pat. Setelah Pat mendapatkan tamparan juga, ia pun kembali menggombal seperti biasa. Grace pun tersenyum dan akhirnya kedua remaja itu berpelukan di dalam lift yang dari tadi sama sekali enggak ketutup dong. Aneh banget, gila. Gua aja baru sadar loh waktu ngebuat rekaman ini. Kini, Lin mengisi waktu liburan semesternya dengan menjadi guru bimbel. Tapi kelakuan anak-anak di sana sangat tidak sopan, sehingga membuat Lin menasihati mereka. Ketika di ruangan bos, Lin pun diberikan komentar karena kinerjanya. Semestinya, Lin tak perlu mengambil pusing karena anak-anak tak mau belajar. Kita cukup berfokus mencari duit saja, ucap si bos. Lalu, bos pun menceritakan pengalamannya dan banyaknya uang yang sudah didapatkannya. Dari sini, Lin pun mulai tergiur. Hal itu dikarenakan rupanya Lin menjadi guru bimbel karena ia ingin membiayai sendiri uang kuliahnya, di mana Lin masih bersikeras untuk kuliah ke luar negeri. Lantas, karena keinginan Lin untuk mendapatkan duit lebih banyak lagi, bos pun membawa Lin ke ruangan rahasia di balik dinding. BTW nama si bos ini Musik ya. Emang aneh sih, gue bakal manggil dia Kak Musik. Oke lanjut. Di dalam ruangan, Kak Musik pun menceritakan sebuah rahasia, yakni tentang joki. Ada seorang klien yang membutuhkan bantuan untuk joki ujian estik. Intinya ini adalah ujian sebagai persyaratan kalau seseorang mau masuk suatu kampus di Amerika. Dan juga Kak Musik langsung menyampaikan jumlah uang yang akan diterima oleh Lin, yang langsung membuat Lin sangat kaget karena jumlah uang itu sangat banyak. Lantas dari sini Lin bertanya mengapa Kak Musik menawarkan hal ini kepadanya. Lalu dengan sangat lihai, Kak Musik pun mengatakan segala tentang Lin. Rupanya Kak Musik sudah mencari data tentang Lin terlebih dahulu. Ia sudah hafal seluk-beluk kehidupan Lin, termasuk kasus-kasus penyontekannya. Gila banget Kak Musik, kayak psikopat. Lalu akhirnya Lin menyetujui hal itu.
Lantas ia diberikan alamat untuk bertemu di rumah klien pertamanya. Dan ternyata klien Lin adalah Grace. Sewaktu kedua sahabat yang masih bertengkar itu menuju tempat ujian, Lin terus menyindir Grace karena masalah mereka waktu itu. Tapi apa boleh buat, karena ia memang harus bekerja untuk uang. Lin pun terpaksa harus bersikap sebagai profesional. Grace sempat pula meminta Lin membatalkan rencana ini karena ia takut Lin kenapa-kenapa. Tapi dengan sikap keras, Lin memilih untuk melanjutkan sebagai joki dengan identitas palsunya sebagai Grace. Lantas Lin pun masuk ke gedung tes estik sebagai Grace. Seorang petugas sempat curiga kepada Lin karena tingginya berbeda dengan ada yang di paspor. Namun, Lin sangat jago beralasan. Ia mengatakan karena dirinya sedang menggunakan sepatu hak tinggi. Lantas, Lin pun lulus di pengecekan data. 20 menit sebelum ujian dimulai, mamanya menelpon Lin. Di sini, mama meminta maaf karena mama belum bisa memastikan kalau Lin bisa tinggal di Australia. Lin pun sedikit sedih. Lalu ia berkata kalau dirinya ingin mengikuti tes estik. Di sela itu, mama pun juga berkata kalau ia ingin memasak untuk adik tirinya Lin karena sudah siang. Lalu mereka pun mematikan telepon. Waktu berjalan memasuki ruangan, Lin memandang ke arah jam dinding. Lalu ia teringat kembali perkataan mamanya. Dan di sini, Lin sadar akan sesuatu, yakni perbedaan waktu antara Thailand dan Australia. Setelah berhasil menjoki Grace, Lin pun bertemu dengan Pat, juga Grace, di hotel. Lin menceritakan sebuah ide gila kepada mereka tentang perbedaan waktu di setiap negara, yakni antara Australia lebih awal 4 jam dibanding Thailand. Nah, ujian estik ini diadakan serentak seluruh dunia, yang intinya Lin bisa memberikan jawaban kalau ia mengikuti ujian estik di Australia dan mengirimkan jawabannya ke yang sedang ujian di Thailand. Dengan begini, mereka juga bisa menjual jawaban ke banyak orang, di mana mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Lalu Grace bertanya, bagaimana cara Lin menyalin jawaban? Dihafalkan, ucapnya. Pat kaget karena tidak percaya. Lalu Lin menegaskan sekali lagi dengan rasa percaya yang tinggi kalau dirinya mampu. Tapi yang jadi masalah adalah Lin tidak bisa menghafal semua jawaban. Ia cuma bisa menghafal setengah jawaban. Untuk itu, kata Lin, ia membutuhkan bantuan orang lain yang sama jenius dengannya. Dan di sini, Grace pun sadar orang seperti apa yang sepadan dengan Lin, yaitu Beng. Tapi Pat sudah yakin kalau Beng tidak mungkin mau mengikuti hal seperti ini, karena ini adalah sebuah kecurangan. Hari sudah malam dan tiba-tiba Grace datang ke rumah Lin. Nah, karena masih marah dengan Grace, Lin pun terus menyindir Grace dan meminta sahabatnya itu untuk langsung mengutarakan apa niatnya datang kemari. Grace yang merasa tersudutkan tidak mampu berkata apa-apa. Sebenarnya aku tidak mengenalmu, Grace. Aku tidak tahu diri aslimu. Kau terlalu banyak berpura-pura selama ini, ucap Lin. Setelah banyak sindiran keluar dari mulut Lin, Grace pun berkata, aku mungkin sudah kehilangan kepercayaan dirimu, tapi aku pengen bilang kalau aku sayang kamu sebagai sahabat. Dan itu bukan pura-pura, ucap Grace. Lalu ia mengangkat tangannya. Kau ngapain? Dengan sangat polosnya, Grace membalas, supaya kau tidak khawatir kalau aku pura-pura menangis. Ya udah cukup, Grace, jangan menangis. Lin mengulang-ulang kalimat itu, sambil dirinya juga ternyata menangis. Lalu selekas kedua sahabat itu berbaikan, tiba-tiba bel rumah Lin berbunyi, yang waktu dibuka ternyata itu adalah Beng. Lantas Beng pun mendekat dengan perlahan dan berkata, benarkah melakukan kecurangan bisa mendapatkan banyak uang, Lin? Ajari aku, ucap Beng yang langsung membuat Lin kaget. Oke, seperti yang gue bilang di awal, kalau episode 7 dan 8 sama dengan Bad Genius versi filmnya ya, termasuk di dalamnya alasan Beng kenapa tiba-tiba mau ikutan curang, yakni karena ternyata Pat menyuruh preman untuk mengganggu usaha milik Beng. Lalu tak sengaja mamanya sakit dan Beng pun butuh biaya, dan makanya ia juga mau ikutan untuk ngejoki. Terus waktu mereka lagi ngejoki di Australia itu, Beng ketangkep, terus Lin juga ketangkep. Ya silakan aja kalian lihat video gue tentang Bad Genius versi filmnya, linknya akan gue simpan di bawah, oke? Ya udah kalau begitu, sekian dulu dari gua. Enjoy dongeng filmnya dan thank you.